Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2037 orang satu sekte tidak saling bertarung. Oh, benarkah? L2 belum tentu benar. Tidak ada yang bisa menilai sampai saat terakhir. Murid Wudang kamu memang sangat kuat, tapi murid Gunung Kunlun kami juga bukan lemah. Zaki yang berkata sambil tersenyum. Gunung Kunlun kalian sudah ada satu Yansen gila, mungkinkah orang ini juga kartu andalanmu? Master Jiu Jue mencibir. Aku lihat Kak yang penuh percaya diri, kekuatan orang ini seharusnya juga tidak sederhana, kan? Wu Zhen menatap Zaki Yang. Zaki yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata Chan yang menjadi serius saat ini, karena Thomas Qin sudah mulai melawan. Dia selalu menjadi pemain terburuk di antara ketiganya sebelumnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba mulai melawan, mengejutkan semua orang. Ternyata digunakan untuk menunjukkan kelemahan pada musuh sebelumnya. Chun Ze mengalahkan dua orang sebelum dia mulai benar-benar mengerahkan kekuatannya. Metode Thomas Qin sengit dan kuat, dan tapak Chong Su tak terbendung. Meskipun Jun Ze sudah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, dia terus-menerus dipaksa mundur, sangat malu. Mata semua orang menjadi serius, kali ini Master Gunung Kunlun sepertinya ada banyak. Meskipun Jun Ze menggunakan segala cara, dia masih terdesak. Thomas Qin memaksanya ke tepi tebing, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertempuran sengit seperti itu membuat Chan yang terlihat pucat dan tidak bermuka. Kali ini kompetisi 4 sekte seni bela diri kuno diadakan di Gunung Wudang, namun tidak ada satupun partai Wudang yang berhasil mencapai final. Ini sangat memalukan. Kekuatan Thomas Qin jelas bagi semua. Chun Ze dipaksa ke sudut dan kemenangan atau kekalahan sudah terbagi. Jika dia terobsesi, dia mungkin jatuh ke dalam jurang. Cukup. Chan yang berkata dengan suara yang dalam, meskipun Jun Ze gagal mengalahkan Thomas Qin, tapi dia adalah murid terbaik di seluruh partai Wudang. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa bagi tentara, tetapi jika kehilangan Jun Ze, dia akan kehilangan lebih dari yang didapatkan. Murid seperti itu sulit didapat, tetapi karena ini adalah pertandingan besar, akan ada pemenangnya. Hus. Chun Ze menghela nafas lega, wajahnya pucat dan sangat enggan. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak akan punya tempat untuk mengubur tubuhnya dan tubuhnya akan hancur. Mengertakkan giginya, hatinya dipenuhi amarah, tetapi keterampilannya tidak sebagus orang lain, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Orang ini tampaknya benar-benar mampu. Gumam Yansen gila. Saat ini, hanya ada 4 orang yang tersisa. Yang tidak mereka duga adalah bahwa dari 4 orang itu, 2 diantaranya berasal dari Gunung Kunlun. Dengan cara ini, Yansen gila hanya bisa melawan Chang Lei dari faksi Mei atau Yuan Ren dari Shaolin. Pada pengundian putaran kedua, masih tidak akan ada pertarungan antara Thomas Qin dan Yansen gila. Yansen gila menarik undian berpasangan dengan Yuan Ren, dan Thomas Qin berpasangan dengan Chang Lei. Jika keduanya mengalahkan lawan, maka mungkin itu adalah kejayaan Gunung Kunlun pada akhirnya. Tapi adegan ini, jelas tidak ada seorang pun kecuali Zaki yang ingin melihatnya. Yuan Ren, tergantung kamu sekarang. Kamu tidak bisa berbelas kasih ketika bertarung lawan lamamu. Hahaha. Wu Zhen berkata sambil tersenyum. Ikuti perintah guru. Yuan Ren mengangguk, akhirnya menatap Yansen gila. Awalnya, kedua orang itu mengira mereka hanya bisa bertemu di pertempuran terakhir, tetapi tiba-tiba, mereka bertemu di semifinal. Siapa di antara mereka bisa lebih baik adalah tergantung pada kekuatan mereka. Sangat senang, kita bertemu lagi. Saudara Yuan Ren, silakan. L. Mata Yansen gila berkedip, dan semangat juangnya seperti pelangi. Kali ini dia datang bertujuan untuk mengalahkan Yuan Ren dan menghancurkan iblis di hatinya sendiri. Itu belum tentu benar.
Aku telah menunggu pertempuran ini selama bertahun-tahun. Mata Yansen gila masih serius. Benarkah? Kalau begitu mari lihat dalam pertarungan, lihat keahlian asli masing-masing. Bab 2038 Telapak Tangan Prajna. Yuan Ren sangat percaya diri. Dia melangkah maju dalam satu langkah. Kedua orang saling berhadapan. Dimulai dari lirikan dan pertempuran, semua terjadi lebih cepat dari jadwal. Sangat kuat, L. Mata Yenaling serius, Yuan Ren dan Yansen menarik perhatian semua orang segera setelah mereka mengambil tindakan. Harus dikatakan bahwa pertempuran antara mereka berdua membuat semua orang merasa bergairah, karena pertempuran yang menentukan antara kedua pria ini, awalnya penuh drama, ditambah dengan kekuatan mereka berdua, mereka memang yang terbaik di antara orang-orang lem. Thomas Kin juga dengan hati-hati mengamati bahwa pertarungan antara kedua orang itu sangat kuat, dan bahkan mencapai titik di mana ranah yang diperoleh keberhasilan kecil, dan itu tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dari dua orang ini, tak satu pun dari mereka yang Thomas Kin bisa mengatakan bahwa mereka dapat dikalahkannya 100%, tetapi itu masalah lain jika benar-benar bertarung. Thomas Kin melirik Chang Le, wanita dengan wajah halus dan kekuatan luar biasa. Dia juga sangat sulit dihadapi, master terkuat dari Sekte Mei, dia juga bukan lawan sederhana. Dia juga menonton untuk melihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Thomas Kin adalah lawan pertamanya, dan salah satu dari keduanya mungkin menjadi lawan keduanya. Tentu saja, orang pertama yang harus dikalahkan adalah Thomas Kin. Mata Chang Le berbalik dan jatuh pada Thomas Kin. Saat mata kedua orang itu bertemu, Thomas Kin tahu bahwa semangat juangnya juga tidak sabar. Tapi bagaimanapun, itu tergantung pada Yansen gila atau Yuan Ren, siapa yang lebih kuat dan lebih baik. Yansen gila selama 10 tahun berlatih susah payah adalah demi pertempuran ini. Yuan Ren adalah hambatan di dalam hatinya. Kekuatannya bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu tergantung pada apakah pertempuran ini dapat menghancurkan penghalang hatinya dan menghancurkan iblis di hatinya sendiri. Yansen gila menunggu kesempatan ini. Dalam pertempuran hari ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, dia bisa mendapatkan jawaban yang sempurna. Tergantung menang atau kalah. Yuan Ren layak menjadi murid terhebat Shaolin. Bukan keberuntungan untuk memenangkan juara pertama 10 tahun yang lalu. Dia menekan Yansen gila tahun itu. Hari ini, dia memiliki keunggulan bawaan. Setidaknya secara psikologis, dia tidak memiliki beban batin. Sebaliknya, berbeda bagi Yansen gila. Dalam pertarungan ini, Yuan Ren bahkan memainkan gaya Shaolinnya sendiri, membuat Yansen gila tidak berani meremehkan. Musuh 10 tahun akhirnya akan dihadapi. Tinju naga listrik. Tinju Yansen ganas, seperti lampu listrik, sangat cepat, kuat, dan tinju terhubung, dan kekuatannya seperti bambu yang patah. Jurus bocah Shaolin. Lonceng Ernas, baju kain besi. Tatapan Yuan Ren dingin, dan dia langsung mengayunkan pedangnya, tanpa mundur, menghadapi dampak maut Yansen yang gila, dia malahan mengatasi perubahan dengan tidak berubah. Bang bang bang. Keduanya terus berkelahi, tinju satu sama Yain membenturkan tubuh satu sama Yain, tetapi Yuan Ren jelas lebih baik, karena keterampilan jurus bocahnya yang dikombinasikan dengan jurus baju pelindung besi, seperti kulit tembaga dan tulang besi, mulai membunyikan tanduk serangan balik. Pada saat ini, Yansen gila sudah kewalahan. Tanpa disadari, keduanya telah bertarung lebih dari 100 jurus, dan itu pertarungan yang sangat seru, sepenuh hati dan mulus. Bahkan para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lawan seperti itu harus saling dihargai satu sama lain. Telapak tangan Prajna. Yuan Ren meraung dan melakukan yang terbaik, telapak tangan Prajna, benar-benar mengabaikan segalanya, langsung menyapu Yansen gila, yang kemudian terhuyung-huyung dengan wajah suram. Yansen memuntahkan darah dari mulutnya,
berjuang untuk menopang tubuhnya. Telapak tangan Prajna memberikan pukulan keras padanya, dan kekuatannya sudah tidak ada. Dalam pertempuran ini, dia akhirnya kalah. Yuan Ren berdiri dengan tangannya, menatap dengan bangga, dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kekuatanmu memang jauh lebih kuat, tapi aku tidak mengendur di tahun-tahun ini. Lawan sepertimu layak untuk dihormati. Yuan Ren berkata pada Yansen. Yansen tertawa sedih, dan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekecewaan dan keputusasaan.